diterjemahkan oleh Klingket tahun 1897. Cetakan ada 3 kali. 1909, 1916, 1930 ya. Ada yang 30 kan? Saya punya 1916. Ini cetakan kedua ya. Berarti cetakan kedua. Kok maaf, HP yang tadi dikasih. Oh iya. Kopi Mandua, Mandunia. Kasih Pak. Ada yang jual di Tokopedia yang cetakan 1930 nih. Ya, 1930. Mau kopi lagi? Berapa tuh harganya? 69. Beli berapa nih? Hah? Ada deh. Ada deh, pokoknya. Ada deh. Pokoknya. Nih yang tadi ditanya nih, 1 Korintus 9 ayat 20-21. Mas mau ngopi mas? Ayat 20 sama 2. Sedang ngopi saya. 9, 20, 21. Kamu mau ngopi nggak? Enggak, makasih. Ayat berapa? Mau dong? Ayat 20, 21. 21. Kok tak foto ya oleh. Boleh. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang kalau menurut Intan, Yesus datang untuk meniadakan Taurat atau enggak? Iya. Meniadakan. Matius 5 ayat 17. Janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, menyempurnakan sih. Menggenapi itu artinya bisa Menggenapi. menyempurnakan dan melaksanakan dan melakukan gitu. Terus dia bilang apa? Lebih mudah langit dan bumi runtuh ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti Yesus meniadakan hukum Taurat apa menghilangkannya? Enggak. Tidak meniadakan. Tapi Paulus bilang kalau untuk orang Yahudi ya tetap harus hidup di hukum Taurat. Tapi untuk Yang tadi itu ya. untuk orang non Yahudi tidak perlu hidup di hukum Taurat. Ada berapa kok tadi kan? 1 Korintus 9 20 21. Nah, nanti saya kasih sebelum di foto nih saya kasih lagi nih. Di Matius 23 aja, Pak. 23 ayat 1 sampai nah nih. Yesus mengatakan atau memerintahkan orang Israel untuk apa? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya menduduki kursi Musa apa? Menjadi wakil Musa lah. Ya, Musa kan udah meninggal, digantikan oleh orang-orang ahli Farisi, ahli-ahli Taurat gitu. Terus? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, Yesus mengkritik orang Farisi, kalian munafik gitu. Kalian ahli Taurat tapi kalian tidak melakukan. Tapi Yesus mengatakan pada orang Israel untuk mengikuti ajaran orang Farisi. Orang Farisi mengajarkan apa? Mengajarkan Taurat. Berarti kalau begitu Yesus Kristen atau bukan? Menurut Intan, Kristen itu yang menganggap atau percaya bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan. Kristen, karena ini ajaran Paulus, ya kan? Taurat itu sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Ini ajaran Kristen. Orang Kristen harus percaya bahwa dosa mereka ditebus atau diselamatkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Tapi Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, aku datang untuk menggenapi. Dan kalian harus mengikuti ajaran orang Farisi.
Orang Farisi mengajarkan Taurat, tapi jangan ikuti kelakuan orang Farisi. Karena orang Farisi munafik, mengajarkan Taurat tapi tidak melakukan. Tapi yang disuruh orang Israel untuk belajar atau mengikuti kan ajaran orang Farisi, yaitu apa? Ya Taurat. Nah, sekarang Intan pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Itu aja sebenarnya. Kristen, pengikut Paulus dan orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus mengajarkan tauhid. Secara akidah itu teologi ya, keyakinan. Yesus itu Muslim. Kenapa? Karena dia hanya berserah diri kepada Tuhannya. Gitu. Sekarang kalau menurut Intan, Yesus Tuhan kan? Kalau Tuhan itu punya Tuhan nggak? Nggak. Kayak Yohanes 20. Tolong jemput dong, Ri. Gua. Atau lu yang jemput? Lu yang jemput apa? Cewek ya? Cewek, soalnya yang datang cewek katanya. Ya udah tolong jemput ya lu. Yesus bilang apa? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau Yesus Tuhan, Yesus bilang, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Tuhan punya Allah gitu. Allahku kan berarti kan Tuhannya Yesus nih berarti. Lebih kayak dua sosok berbeda sih kok menurut aku. Nah, kalau dua sosok berbeda, apakah Yesus pantas disebut sebagai setara dengan Bapa? Yohanes 17 ayat 3 coba. 17 ayat 3. 17:3. Inilah hidup yang kekal. Hidup kekal maksudnya apa? Hidup di akhirat kan berarti kan? Entah sorga atau neraka itu kan? Itu yang namanya hidup kekal kan? Apa? Untuk mengenal siapa? Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau siapa? Allah Tuhan. Bapa, berarti kan? Sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Yesus salah bukan? Ini ngomong siapa? Yesus. Yang dianggap perkataan Yesus. Yesus bilang sama orang Israel, untuk hidup yang kekal atau dalam arti kalau lu mau selamat, lu harus mengenal Bapa satu-satunya Allah. Terus Yesus sebagai apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang kau utus. Nah, sekarang buka Yohanes 13 ayat 16. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalau Yesus utusan, berarti kalau dibilang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti Yesus kan tidak setara dengan Bapa. Ya kan? Sebenarnya Paulus juga nggak salah-salah amat sih sebenarnya sih. Paulus hanya mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Dan dia punya target audiens itu bukan orang-orang Yahudi. Ya, ini Paulus, ini misinya Paulus. Tapi Paulus tetap menganggap bahwa Bapa itu juga satu-satunya Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Ini perkataan Paulus nih. Walaupun dia ngajarnya beda dengan Yesus, tapi dia tetap percaya bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Allah. Ini Paulus nih ya? Paulus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita itu hidup. Tuhan, kata Tuhan di situ diterjemahkan dari bahasa Yunani kurios. Kurios itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris Lord. Ke Indonesia bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tergantung konteksnya. Tetapi setiap kata kurios yang ditujukan ke Yesus selalu sama lain diterjemahkan dengan Tuhan. Harusnya bisa Tuhan, harusnya. Kalau ke bahasa Inggris jadi Lord. Lord juga bisa ditujukan ke manusia, juga bisa ditujukan ke Tuhan. Tuan tanah lah, ya. Adi misalnya punya tanah banyak.
Orang Inggris kalau nyebut Adi sebagai tuan tanah nyebutnya Lord Adi. Ketika orang Inggris itu ketemu raja, bilangnya Lord King nyebutnya. Ketika orang Inggrisnya ke gereja, nyebutnya Lord God. Ada Lordnya dulu baru God gitu. Jadi artinya Lord ini artinya bisa untuk manusia, juga bisa untuk manggil Tuhan gitu. Kalau ke Tuhan Lord God ya. Ya, kalau menyebut Tuhan pakai Lord God, Raja Lord King, orang Lord Adi misalnya gitu. Tetapi kalau yang bahasa Indonesia, semua kata kurios yang ditujukan ke Yesus, semua diterjemahkan dengan kata Tuhan. Sedangkan orang Kristen seperti Intan, kata Tuhan dan Allah itu sama gitu. Padahal Tuhan di situ diterjemahkan dari kata kurios. Allah yang di Bible itu diterjemahkan dari kata theos gitu. Theos harusnya diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Kurios diterjemahkan harusnya dengan kata Tuan. Coba aja terjemahin Tuhan ke bahasa Inggris, jadinya God. Bapa di Bible yang bahasa Inggris disebut God, nggak pernah disebut Allah. Yesus disebut Lord. Ya, walaupun orang Kristen Inggris juga menganggap Yesus sebagai Tuhan, selalu dengan menyebut Lord, itu karena memang sudah pengaruh teologi dari bapak-bapak gereja yang awal. Tapi kalau ditilik dari sisi bahasanya, berarti kan ada penerjemahan yang tidak konsisten antara itu dan ini. Di situ nggak ada kata Allah. Padahal itu sama-sama diterjemahkan dari theos dan kurios. Ini juga sama dari theos dan kurios. Tapi yang theos bukan diterjemahkan menjadi Tuhan, tapi jadi Allah. Pernah berubah nggak terjemahannya? Pernah. Coba buka Yohanes 4:19. Apa? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan ya. Nih. TB2. Ini juga LAI. TB2 ya. Iya, TB2. Nanti saya juga punya yang lain nih di sini. Oh, yang Tuhan itu. Ya, coba apa itu isinya? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kalau ini apa? Ini juga LAI juga. Tahun 2011 nih. Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Beda nggak Tuhan sama Tuhan? Beda. Sekarang, zaman sekarang, kata Tuhan dan kata Tuhan tuh maknanya berbeda. Zaman dulu, zaman bahasa Indonesia belum sempurna seperti sekarang, dulu Tuhan dan Tuhan itu sama. Seperti kata embus dan hembus gitu, sama. Tapi makin ke sini LAI selalu menerjemahkan untuk Yesus selalu dengan kata Tuhan. Itu adalah ada misi teologi dari LAI-nya untuk meyakinkan orang Kristen jemaat bahwa Yesus adalah Tuhan. Bible yang versi lain selain LAI ada nggak yang begitu? Ada. Adi boleh nggak kalau Adi duduknya di bawah? Ini yang jadi biar sama-sama nih diskusi ini. Oh. Malam, assalamualaikum. Ya, Pak, Ibu, gimana? Saya dengan Sinta, Ya, ibu saya Ibu ya Bu. saya Pak Dibu. Jadi emang kami niat untuk berkonsultasi dengan Pak Berzi, Ya. hal beliau banyak inilah, banyak Oh. suka duka dan banyak Mas ini yang kata suci murtad. Sudah murtad. Agnostik. Oh, oke. gitu. Jadi beliau yang akan mau. Cuman katanya suci jadwalnya sudah dirubah, cuman nggak tahu ya. Oh, oke. Kalau memang bersedia agak desak-desakan, silakan bareng nggak apa-apa. Saya barengan aja nggak apa-apa. Atau mau Kasihan nggak? Oh enggak, biar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman Visi ya? kalau enggak apa-apa dulu. kebetulan juga ada satu Saya tim aja. wanita dari Kristen yang juga lagi diskusi. Kalau mau bareng sekarang karena sudah keburu datang, buat saya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Mas mau agak private, diatur lagi jadwalnya kalau mau. Kalau mau sekarang silakan, tapi agak ramai dalam. Iya. Mereka Gimana? Masih nunggu, masih konsultasi sama Masih yang Belum selesai. yang perumahannya belum selesai. baru
Tapi sudah dari jam berapa tadi? Sudah dari jam. Tadi datang jam berapa ya, Di? Jam 6 ya? Saya Ah. jam setengah. Iya, sudah dari jam 6 sore tadi datang. Nggak mungkin kita selipin gantian Iya, paling kalau mau ya di situ. bentar gitu. Kayaknya agak panjang kalau mas saya. Kalau dia pasti panjang. Kalau agnostik pasti panjang. Kelihatan dari rautnya. Kalau agnostik itu kan orang yang mikir, Iya. ya kan? Berontak. Pasti agak panjang kalau agnostik. Terserah sih, Mas, kalau mau sekarang boleh, kalau mau nanti juga boleh. Enggak, belum beres. Bisa Iya, belum beres. Waktunya mudah nggak waktunya, Mas? Malam terus. pulang kerja. Saya lebih senang malam sebenarnya. Tapi di kemarin dipindahin ke sore, jadi kita nggak ya. Oh, Jam 3 saya Jam 3 jam 3 sore. iya kemarin pagi. Nanti saya bilang Suci deh, malam aja deh mendingan. Nggak dengar tadi. Tapi nggak bisa minggu ini, minggu depan paling cepat. oh gitu. Heeh. Antara 17 atau 18 sebentar, Mas. Sebentar. Hah? Foto bisa. Langsung diajak. Sebentar, Mas. Dikasih penjelasan gitu. Waduh, ada fotonya. Mah, Kok mama di foto segala? Alhamdulillah. Sebentar ya. Minggu depan Adiknya saya masih kosong antara 17 sampai 19. sorry apa tuh? Hari Rabu sampai Jumat. Rabu sih nggak, hari biasa nggak ada masalah. Nah, Yang penting, kalau mau malam ayo, mau sampai pagi juga ayo. Kalau saya beneran. tapi memang harus selesai. Hah? Harus selesai. Ya terserah situ, mau selesai apa enggak kan pilihan di situ. Lebih kayak Bukan saya yang menentukan. konsep pintas buat aku lebih kayak Enggak, kalau mau Kayak nafsu Nggak juga apa-apa pengen kalau mau dengerin. nungguin. Buat memang malam. Nggak bentar, boleh nggak ditunggu dulu kita dulu. oh jangan. Jangan, Enggak enak, kasihan. kasihan. Gimana, terserah. Baiknya aja Pak Dodi. Dan juga masih lama. Siapa? Ini. Sepertinya masih lama. Sebenarnya teman-teman yang lain ini adalah teman-teman Geram Molaf yang memang waktunya malam ini kita rapat gitu sebenarnya. Setiap hari Rabu kita rapat. Cuman karena tadi tamunya juga datang dari jauh dari Bali, ya sudah saya terima tadi jam kata 6 Pak gitu. Doni Saya pikir jam 8 selesai. katanya Ternyata sampai sekarang belum bukan selesai. sosok Tuhan sih yang pemusal Kalau mau kayak lebih enak, ngomongnya juga lebih bebas, mendingan minggu depan. Pasti banyak, saya tahu kalau masih pasti banyak. Beneran? Udah. iya. Tapi sih sholat loh, kayak nyoba untuk sholat aja. Percuma sih. Saya sih nggak Tapi mungkin dia perlu sosok pengajar gitu deh. Tapi masih beriman dengan Allah pengajaran SWT dan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW? masih belum nggak yakin sih. Nah itu. Ya berarti kalau nggak yakin berarti sudah Mungkin dia murtad. butuh sosok pengajar yang kayak daily ada Kalau saya gitu. melihat ada dua hal. Menurut aku ya. Logiknya nggak masuk, tapi secara spiritual buat tenang doang. Tapi emang yang kejadian Musa ada. Berarti dia orang pintar mengambil kesempatan aja. Aku juga sempat berpikir, kok tumben kan? Karena Jeng. kemarin gini, jadi kalau orang yang pintar, kalau dia sholat, dia memanfaatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang pintar tidak mau sholat, dia menyia-nyiakan rahmat itu. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut dari sisi sains. Oh, siap. Ya, dari sisi sains benar. Kepala kita tuh harus kasih darah. Manusia. Selama ini, Mas, darahnya cuma sampai sini, mohon maaf, nih. Baru sampai sini nih. Nah, iya. Belum Saya sampai atas. mitologi. Justru mitologi itu yang menciptakan agama Kristen. Saya nggak percaya mitologi. Kita juga nggak percaya mitologi. Tukang kayunya. Mitologi di mana? Cerita semua. Itu cuma cerita. Jangan semuanya kan berawal dari abad ke-7 Islam. Terbentuklah Al-Quran Islam itu dari Yahudi. Kristen perpaduan dari semua kira terbentuk dengan perpaduannya dan lebih disempurnakan. Nanti Mas boleh ceritakan ya mitologinya apa, karena ada yang harus dibedakan, Mas, antara mitologi dengan kenyataan. Jadi Oke. Mas percaya ada hantu? Masih belum in between lah, tapi maksudnya karena ini Oke. Kalau Mas nggak percaya dengan hantu, kenapa orang bisa kesurupan? surupan sih bukannya itu namanya trans. Tren apa? Trans itu ternyata secara psikologis, secara sains namanya trans. Dia mungkin halusinasi, Oke. ya pokoknya namanya trans. Oke. Kalau gitu Mas percaya nggak? Pernah dengar nggak orang yang kedukun? Orang yang kedukun menanyakan anggota keluarganya yang sudah mati, dukun itu bisa menjawab dengan precise. Belum pernah saya. Belum pernah. Ada yang begitu.
karena saya belum melihat, jadi saya bilang itu masih mitos, belum fakta. Oke, kalau gitu nanti next time kita bicarain ya. Sip. Kayaknya nggak mungkin. Oh boleh. Silakan. Bentar ya, silakan terus ini. Ya. Kasih yang dalam kan. Kok mungkin hari apa lebih Ya dalam. ini nanti di ini aja. Jam 7 oke, jam 6 oke kok. Jam 9 malam juga ayo. Siap. Saya Oke, masadat, banyak kok. saya masadatkan orang jam 2 pagi aja pernah. 17 atau 18 atau 19. Nanti ke Suci lah ininya, Siap. time-nya. Oke. Gimana, Bu? Kenapa bisa jadi berubah? Siapanya? Saya. Ini, biasanya karena mungkin menghadapi modernisasi, menghadapi pergaulan, itu yang menyebabkan. Dari Saya COVID, lebih banyak ke filsafat segala macam lah. sebenarnya orang filsafat itu harusnya nggak boleh murtad. Harusnya. Kecuali kalau filsafatnya filsafat Yunani kuno nih. Filsafatnya filsafat mana dulu nih? Gitu. Filsafat itu bisa seperti pedang bermata dua. Yes. Ya, bisa ke iman yang benar-benar, bisa ke iman yang berlawanan. Akhirnya ke sana sih ya. Ya. Agnostik lah. Masih ada kemungkinan ya. Ya. Bisa ya bisa. Mudah-mudahan Mas masih diberikan waktu gitu aja. Setiap manusia kan punya free will, Bu. Dan Islam nggak pernah melarang, nggak pernah memaksa. Terserah aja. Ya harus ya kembali lagi ke iman, Bu, ke free will itu. Manusia mau milih yang mana nih gitu. Quran sudah menjelaskan jalannya begini, mau syukur nggak mau sudah gitu. Nggak maksa. After death ada kok. Emang after death ada? Afterlife. Ya after death. Di dalam Islam kita punya rukun iman. Salah satu nomor 5 itu afterlife. Kak Doni, Hari kiamat, hari tahun ini akhir. mau masuk. Memang belum ada orang yang pernah ke sana balik lagi belum pernah karena itulah perlu iman gitu. Akhirnya dogmatis dong. Memang bisa jadi dogmatis, tetapi kalau situ masih percaya adanya Tuhan, Nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya, udah lama kan. situ masih percaya nggak ada Tuhan, Ya nggak lama. Masih selama belum ada kurang pengetahuan. selama belum ada suatu fakta yang menyatakan ada Fakta yang seperti apa yang Mas butuhkan? secara sains, secara apapun lah. Secara yang bisa dilihat di mata, Betul. Ini secara bisa ada jurnal atau apapun. secara yang bisa dilihat oleh fisik atau indera. Angin ada nggak Pak? Apa? Angin. Tapi bisa dirasakan. Tapi ada nggak? Kelihatan nggak? Tapi bisa dirasakan. Selama bisa dirasakan. Cuma suka Berarti Mas belum bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah makanya Nah, ada, itu dia. menurut saya si mitos. Nah, makanya nanti kita bahas bagaimana cara merasakan kehadiran Tuhan. Ya, ya Bu. Kayak sudah maghrib kali enak itu. Nggak apa-apa, lebih enak. Soal ini Yang paling enak suka setelah dengerin Isya. Kak Doni ya. Jam 7 aja. Iya, Ibu nih iya, masih jam ngikut 7. ya. Ibu mau dengerin Bu? Jangan kaget dia stres kadang-kadang kalau dengerin ngomong. Nggak apa-apa. Tidak memahami teologi. Kayak tadi gagal untuk ngasih orang air. Enggak Bu, gini Bu. Ibu sudah membesarkan anak. Tanggung jawab Ibu kan sudah selesai. Tapi Masalah dia mau agnostik atau mau ateis mau apa kan bukan tanggung jawab kalau Ibu aku bilang lagi. ke Adi, Setuju. Yang memilih kan dia sendiri Bu. Di hadapan Kalau Allah pribadi Subhanahu wa Ta'ala Ibu susah. sudah bisa bilang, saya sudah melahirkan, sudah merawat, sudah membesarkan, Apa ya, sudah kalau menyekolahkan. aku Kristen Masalah itu dia mau bukannya agama. murtad atau mau itu bukan urusan Ibu aku dulu lagi, dari urusan kecil dia. sempat mengalami kayak Oh iya, semua orang juga kan sama-sama Bu. Jadi aku Tapi giliran di gereja, kerjaan nggak ngajak-ngajak orang Bu. nyanyi, mama Giliran proyek nggak ngajak-ngajak orang ya. Itu logikanya masuk. Nah, itu. sampai saya bawa itu. Kenapa kalau proyek nggak ngajak-ngajak orang, tapi Sampai giliran saatnya surga aku neraka udah ngajak-ngajak sakit orang itu. gitu. Aku udah pernah ambil Ya Mas ya, di- mohon maaf ya, kita ketemu lagi. Aku ngerasa, Aduh, repot-repot ya, either itu amat Ibu. bikin Siap, sampai ketemu ya Bu ya. Ya, mungkin mohon Allah, maaf ya. mungkin Allah juga kan sayang sama aku ya. Ya aku diselamatin, nggak jadi mati. Dan aku sempat Yang mengalami datang agnostik. sosok yang meluk aku. Nah itu yang aku bilang ke Adi, apa ya, Sudah murtad, pengalaman pribadi susah gitu. sudah murtad, dia udah agnostik. Gitu. Dia mau konsultasi. Nah aku merasa itu Salam. harusnya tuh Roh Kudus ya, karena kan yang sekarang ini Roh Kudus gitu. Enggak, adanya Cuma kalau tadi kata nanya Adi, harus ada tulang nggak? Ya siapa Ya tahu iyalah, tuh jin kalau gitu kan. Itu kok agak susahnya situ. Karena aku Ada nggak kepikiran jangan-jangan itu Yesus? sempet aku mikir gitu ya. Kayak udah gitu aku mengalami pertobatan pribadi kayak tiap hari dibimbing aku harus baca ayat apa gitu. Jadi agak Feel like Denny Sumargo. Oh, pernah ketemu Yesus? either itu Yesus apa Roh Kudus gitu sih kok. Tapi pernah apa? Mimpi atau apa? Aku ngerasa ada yang ngerangkul aku. Oh. Anget gitu.
Pernah ngeliat mukanya? Enggak, Oh. enggak. Kalau ngeliat mukanya ntar bingung. Tapi kalau kata-kata apa Yesus nyampein sih nanti turun kedua kalinya itu dia ada ditandai dengan adanya cahaya. Terus nanti ketika dia turun akan sama posisinya saat dia pergi ke langit. Berarti wujudnya itu fisik manusia. Nah, itu kedua kali. Berarti kalau ada teman-teman yang nemuin Yesus atau bahkan Paulus sendiri, itu siapa yang nemuin? Yang Oh, ketemu karena- sama Yesus. Gitu. Oh, karena harusnya dia nggak cuma naik dan turun saat itu aja. Iya, cuma sekali yang dikasih tahu. Ya kok ya. Cuma itu doang sekali. Dan itu pada akhir zaman sebelum kiamat. Deh, patokannya itu. Kemarin sih aku sempat nonton Detektif Astral tuh. Aku nggak nonton lengkap, cuma ada satu anak indigo gitu, dia bilang dia ketemu Yesus. Aku nggak nonton lengkap. Terus ada juga yang komen kan orang Kristen, siapa tahu tuh setan atau jin gitu kan. Cuma agak menariknya si sosok Yesus itu pun mengatakan aku bukan satu-satunya jalan gitu. Itu tapi aku belum nonton. Aku kayak nanti aku pengen nonton sih gitu. Cuma kalau kata Adi, mungkin versi dari Muslim, kenapa Nabi Muhammad nggak pernah ada sosok kan karena takutnya disembah sama takut ada yang menyerupai. Itu satu sisi aku kayak oh iya bener juga sih gitu kan. Kalau Yesus kan selama ini kan ada penggambarannya dan bahkan gue baca bahkan itu katanya ada sosok dari sejarah apa gitu kan. Anak pop. Iya itu kok. Jadi malah kalau kata versi Adi takutnya jin menyerupai, ya itu kan kayak datang ke orang atau apa. Itu aku masih bisa terima. Kemungkinan bener. Mungkin jadi lebih bener kayak Nabi Muhammad nggak ada sosok, jadi nggak bisa diduplikasikan. Jadi nggak ada salah interpretasi Tidak ada yang setara dengan dia. nggak ada yang bisa jeng-jeng muncul gitu. Aku bisa terima. Aku juga baru tahu Nabi Muhammad tuh nggak ada mukanya, maksudnya nggak pernah ada. Nggak pernah lukisannya nggak ada. Kalau Yesus kira-kira kan orang Palestina, orang Yahudi, kira-kira tampang gimana? Kulit putih apa kulit agak-agak gelap atau gimana? Di ini aku putih sih kok, tapi mungkin agak coklat ya. Selama ini punya bayangan gambaran Yesus berwarna putih. kulit putih, mata biru, hidung mancung gitu kan? Kan ya Rambut agak kalau gondrong. orang Israel kan juga agak kayak Caucasian ya, cuma aku juga baca histori aslinya nggak kayak gitu. Oke, mau tahu nggak gitu siapa yang pertama jadi model Yesus? Iya. Leonardo da Vinci. Ini kan gambarnya, sorry. Nah ini kan, Oh itu yang ini yang jadi anak pop itu. iya anak pop. Iya. Dia disebutnya anak haram. Karena kan pop nggak boleh nikah, bisa punya anak ini. Berarti kan ini anak haram. Juga dia agak-agak kontradiktif ya apa? Sempat bikin kasus atau apa ya anak ini ya? Dia seorang bandel gay. ya. Gay. Oh. Jadi model Yesus pertama itu anak paus, anak haram paus yang gay. Ini ada Bible-nya. Iya. Aku mengakui pas aku baca ini, aduh kok bener-bener mirip plek-plek gitu kan. Cesare Borgia. Iya. Tapi sebenarnya Yesus tuh mukanya kayak gitu nggak? Ya enggak lah. Seperti yang disebut. Ada yang sudah pernah mencoba merekonstruksi mukanya Yesus ya. Yang dari itu kok kain turin tuh. Kain turin itu hoax. Hoax. Itu dari abad 14. bikinan. Ini sekarang kan teknologi canggih ya, penasaran nggak? Teknologi Nih, AI maksudnya. Oh video. Konstruksi gimana? Nih, ada yang mencoba merekonstruksi muka Yesus. Begini, berdasarkan budaya, tradisi, sejarah, seperti ini. Kayak orang Arab tuh ya. Lah memang dia kan Palestina, Ya, dia kayak orang orang Arab. Yahudi. Kalau yang disalib kan beda jauh. Sekarang Mas, kita melihat orang Yahudi yang di Palestina dengan orang Arab yang di Palestina, hampir nggak ada bedanya. Lu ngeliat aja sih. Lu WA Yana dulu. Cewek kalau ngeliat coklat begitu ya, matanya sampai hijau tuh liat mata itu. Tapi anyway lah, sekarang Intan
setelah dengan tadi penjelasan semua ini, pandangannya terhadap Yesus gimana? Masih menganggap dia divine atau enggak? Pribadi aku sih masih agak, nah itulah yang aku bilang tadi aku, jadi untuk apa ya, menggantikan keimanan aku, maksudnya aku tetap, aku jujur aja aku sempat dengar Podoni dan aku kayak agak iya bener gitu. Dan aku sempat bilang ke Adi, aku kayak di tengah-tengah gitu. Oke, berarti sekarang gini aja. Cuma Berarti Intan sekarang masih merasa bahwa Jesus itu masih ada divine-nya gitu lah ya. Masih ada sisi ilahinya. tapi aku bisa menerima dan mengakui bener ini kayak fakta-fakta kayak Tuhan itu bener dan Oke. itu sesuatu yang ya bisa dibilang sedikit mengecewakan. Oke, itu kan hanya masalah bahasa lah. Itu memang dibaliknya memang ada misi-misi teologi tertentu gitu lah ya. Dari yang menerbitkan. Tapi berarti kalau begitu kan Intan masih cinta dong sama Yesus dong. Ya kan? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Intan gitu kan, pribadi gitu kan. Karena agama Kristen kan ini sebenarnya untuk pribadi, bukan untuk semua masyarakat gitu. Sekarang kalau Intan dikasih kesempatan bisa melihat Yesus sebelum disalib, Intan bakal nolongin Yesus supaya nggak disalib atau bantu tentara Romawi nyalib Yesus? Ya, aku pernah dengar sih. Yang mana? Ini hanya pertanyaan awal nih. Nanti belakangnya lebih. Tapi aku udah dengar. Kalau melihat tujuannya ya harus disalib. Sebagai orang Kristen, Yesus harus mati di atas kayu salib, betul kan? Kalau dia nggak mati, berarti bukan Kristen. Kalau nggak percaya itu menembus dosa orang Kristen. Tapi kalau menolong karena cinta Yesus, ditolong nggak disalib kan nggak ada penebusan dosa. Tapi karena sebagai orang Kristen harus percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa si Intan. Intan mau nggak mau kan kalau ngeliat Yesus mau disalib harus diem aja atau bantu tentara Romawi nyalib Yesus kan? Itu logikanya kan begitu, nyambungnya kan begitu. Tetapi sekarang berarti tentara Romawi yang nyalib Yesus, Pontius Pilatus yang nyuruh tentara Romawi, imam Yahudi yang menyerahkan ke Pontius Pilatus, Judas Iskariot yang menyerahkan ke imam Yahudi, dan iblis yang membisiki Judas Iskariot, itu semuanya berjasa apa berdosa buat Intan? Berjasa. Masuk surga masuk neraka itu? Surga. Mau satu surga sama iblis? Iblis nih. Paham bang. Aku pernah nonton ini. Ini sebuah logika, cuma logika aja. Bukan berjasa sih, lebih kayak udah dinubuatin, udah Nubuatin. digarisin seperti itu. Kalau bicara nubuat, balik lagi kitabnya orang Yahudi tuh, nubuatnya kan diambil dari situ. Menurut yang bikin kitab, nggak ada nubuat buat Yesus. Yang klaim ada nubuat buat Yesus kan Kristen, dengan melalui kitab yang tadi Septuaginta. Karena terjemahannya sudah dirubah-ubah. Orang Kristen masuk ke dalam alam bawah sadarnya bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Padahal Perjanjian Lama itu punyanya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang nggak ada satupun nubuat buat Yesus. Saya buktiin ya, saya buktiin. Kan paling sering mendengar Yesus disebut Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal. Pernah dengar kan? Di gereja pasti ada khotbah begitu kan? Itu diambil dari mana? Dari Yesaya 9 ayat 6. Atau bahkan pernah disebutkan Yesus disebut Immanuel. Itu diambil dari Yesaya 7:14. Saya buktiin ya. Ini kitab orang Yahudi nih. Yesaya 9:6, coba kalau mau lihat yang bahasa Indonesianya dulu. Yesaya 9 ayat 6. Calon. Ono eko sampe niku. Hmm? Ada aja sampe. Lah emang calon kan? Tanya lah. Coba. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka. Yesaya 9 ayat 6. Oh iya, Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Ayat 5 coba ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir Nah, untuk itu, kita. sebab seorang anak. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekarang bahasa Inggrisnya nih. Ini terjemahan bahasa Inggris, yang terjemahan juga orang Yahudi. Diterjemahkan dari teks aslinya bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Ini apa? Kitab apa nih? Oh, kitab tanah. Tanah. Ini kitabnya orang Yahudi.
For a child has been born to us, a son has been given to us, and the dominion will rest on his shoulder. Shoulder. Terus? The wondrous advisor, mighty God, eternal Father, called Hezekiah, Raja Hizkia. named Sarsalom, Prince of Peace. Jadi beda. Nah, sekarang beda bandingkan dengan penerjemahannya bahasa Inggris ya. Ini supaya yakin sendiri nih. Siapa? Intan nih. Jangan nanti hanya berdasarkan perkataan saya nih. Makanya saya lebih senang ngobrol sama orang yang pintar bahasa Inggris gitu. 9 ayat. Nih, kalau di sini ayatnya 6 tuh. Itu tadi ayat 5 kan? 5. Di sini yang bahasa Indonesia tadi kan ayat 5 kan? Iya. Ini di sini ayat 6. Nggak apa-apa. Ayat aja dirubah-rubah nomor ayat. Nggak, itu memang karena ada sesuatu lah dulunya. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Oke, karena Intan bisa bahasa Inggris, saya minta tolong Intan baca yang terjemahan tadi bahasa yang dari orang Yahudi sama terjemahannya orang Kristen. Saya minta Intan bisa nggak menemukan perbedaannya. Kalau nggak bisa nanti saya kasih tahu. Yang ini, yang Inggris baru Iya. ini. Ya sama-sama Inggris kan? Ini KJV punya orang Kristen, itu Inggris punya orang Yahudi. Kata-katanya semua sama loh. Kata-kata yang terjemahan itu semua sama, tapi bisa beda artinya. Kalau Intan yang bisa menemukan sendiri kan lebih bagus ya daripada dari saya ya. Karena ada Hezekiahnya itu. Nggak, anggap aja Hezekiah itu nggak ada. Anggap aja nggak ada. Kan dalam kurung kan yang Hezekiah kan. Everlasting sama eternal. Beda. Terus coba Intan bisa nggak melihat perbedaannya? Soalnya tuh artinya beda jauh. Government sama dominion beda. Terus kalau ada kata-kata yang berbeda, kalau artinya sama, berarti nggak apa-apa. Tapi makna dari satu ayat itu bedanya besar banget. Harus saya coba ya, Bang. Coba. Nanti habis Intan. Oh iya. Nanti. Saya pengen tahu Master tahu nggak bedanya ya? Ya, ini kan Bachelor Iya. of English 4. Nah. Kalau udah nyerah bilang ya Tan ya. Saya coba. And the dominion. Kalau bisa berhasil Master menemukan perbedaannya, wah udah kristologi nomor 1 udah. Siap. Sih. Amin. Saya nomor 2 aja dah. Jangan durhaka murid. Jangan dong. Ini murid ini. Di notesnya ada di notesnya. Enggak, Bukan di notes. enggak. Jangan lihat dari note. Bukan di Bukan dari note. Kalau dari note kan itu namanya nyontek. Apa ya? Yang Sarsalom. Sarsalom, kenapa? Aku sih nangkepnya Sarsalom tuh bahasa Ibraninya Prince of Peace. Iya, Ya. betul, itu betul. Terus apa bedanya ayat itu dari Ibrani dan Inggris? Kalau mau minta ada opsi nih, ini kan Who Wants to Be Millionaire nih. Kalau mau call the siapa? Call a friend, phone a friend silakan. Minta tolong master. Ini dia jago bahasa Inggris nih. 50-50. Keren ya. saya panggil Mas Tantowi deh. Nah, kalau perlu Mas Tantowi. Iya, nih. Hot sih. Silakan kalau mau minta tolong master
kasih tahu perbedaannya di mana. Masa juga belum pernah baca kan itu kan? Nah, sama-sama belum pernah baca nih. Kita coba. Atau mau minta tolong Adi dulu juga boleh. Ngerti gue. Oh, nggak ngerti. Nggak paham saya. Kayaknya Mas Adi lebih ke bahasa Italia ya. Dia numero uno gitu. Ya sih kok itu aja bedanya. Oke, berarti kelihatannya belum bisa menemukan perbedaannya. Ya, minta tolong Master coba. Coba gitu. Coba Master. Kasih dulu. Boleh lihat? Nanti kalau Master nggak bisa juga, baru saya bantu. Ya, saya akan murid. Coba yang mana? Ya. Ini yang di garis bawah ini. Oke. Yang ini saya garis bawahi dulu deh. Master baca dulu ini deh. Oke, siap. Saya garis bawahi deh. Belum digarisin. Yang ini belum digarisin. Kita nggak perlu pintar bahasa Ibrani untuk mengetahui perbedaan ini kok. Oh sorry, yang tadi yang banyak soal Maria ini, Apanya? yang banyak soal keluarganya Maria gitu-gitu. Oh ini. Yang Udah saya balikin di atas. Bismillah, bisa ya. Masa iya sampai S3 bahasa Inggris nggak bisa jawab ya? Ya. Bismillah. Bismillah. Sebentar. Saya garisin dulu sebentar. Master, udah Saya dokter pendidikan bahasa Inggris. bahasa Inggris. Ya. Dokter pendidikannya untuk umum, tapi saya S1 S2 bahasa Inggris. Bukan di ini ya, bukan di literature ya, bukan di sastra, tapi saya di pendidikan. English KIP-nya. Educational Department ya. Kita coba aja. Kita coba. Ya. Ini Bible-nya orang Kristen, ini Bible-nya orang Yahudi ya. Tunjukin perbedaannya. Ya. Kalau Master bisa tunjukin perbedaannya, berarti asyhadu. Ya, saya Oh udah. Kalau lagi berarti Lagi double loh. Loh, emang Muslim kan juga tiap hari Tiap asyhadu. hari, iya. Iya, 9 kali asyhadu. Ini masih rekam, Rip? jelas beda lah. Ya coba Di sini tunjukin. Di sini kan for a child. Terus ini juga for a child. Beda. Apa? For unto us a child is Ya a born. child. Ya kita jangan kata per kata lah, makna dalam satu ayat itulah. Maknanya. Oh. yang satu ayat punya. Kita lihat ya, bisa nggak deh tahu perbedaannya? kalau kata-kata tadi memang beda, cuma sama. Ya yang itu paling hanya cakar itu hanya kan. pilihan kata-kata, tapi makna satu Aku ayat belum itu nemu, berbeda. belum nemu. Nanti ya. Dipecahin dulu. S3 nih. Dokter nih. Pondok. Ini soalnya meaningnya nih Godoli nanyanya. Iya, Kalau meaningnya. dari kata per kata beda ini. Iya. Atau Pak dari KJV yang lain sudah. Yang jelas di sini Hmm. ini di sini anak yang dilahirkan, Ya. di sini anak yang diberikan gitu. Ya itu mah cuman pilihan kata-kata itu. Oke, di sini anak ini Hmm. dikasih pemerintahan, dikasih kekuasaan. Oke, terus Di sini enggak. Di sini enggak. masa sih? Ini government Ya, will terus be upon his shoulder. ya di sini apa? Nih. Dominion will rest on his shoulder, sama pemerintahan itu sama dominion. Ya, beda lah. Ini penguasa politik. Ini bukan. Dominion itu maksudnya pemerintahan juga. Trust me lah. Bukan itu jawabannya gitu. Oke, itu siap. Terus Fifty, Rick? 50-50 atau menyerah di Oh dikasih clue lagi, 500.000 rupiah. butuh clue lagi.
Yang jelas ini anak, di sini anak manusia biasa kok. Has been born to us ini yang Yahudi yang ini ya. Yang ini apa? Yahudi Iya, ya. itu Yahudi ya. Ini anak manusia yang dilahirkan normal. Terus Ini pemahaman Kristen dipaksakan bahwa ini anak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebenarnya saya menganggapnya itu. Ini memaksakan bahwa seolah-olah anak itu diberikan oleh Tuhan. Ini secara miraculous, ini non miraculous. Ini anak biasa, anak manusia biasa. Ini dipaksakan indikasinya dari mana? miraculous. Indikasinya dari mana? Dari awal aja udah kelihatan. Dari di sini for unto us a child is born, gitu kan? Di sini Terus for a child has been born to us, ini memang dilahirkan untuk kita gitu kan. oke, ini Anak ini normal. ini sama juga, ini juga for unto us juga untuk kita. Sama, itu artinya sama. Ini son is given kok. Ya given itu maksudnya dilahirkan. Given juga bukan berarti anak udah lahir dikasih, bukan. Ini anak yang lahir. Kalau langsung ngomongin tafsir ya saya nyerah lah. Kalau tafsir kalau meaning saya udah jelas perbedaannya ada. Kalau ini saya ngebaca. Bukan tafsir, ini bukan tafsir. Ya, kalau Beneran. Kalau meaning saya ngebacanya ini dia dikasih suatu ini Kristen ya? Ya. Wonderful Counselor sama, Counselor juga, Advisor sama. Terus Ini paling cara lahirnya yang membedakan. Cara lahir. oke, berarti belum menjawab pertanyaan. Belum menjawab. Oke. Oke. Sekarang saya tunjukin ya. Ya. Kalau yang di sini yang Kristen, for unto us a child is born. Artinya dengan yang ini sama. For a child has been born to us, ya. Unto us a son is given. Di sini ada juga a son has been given to us. Sama artinya. And the government will be upon his shoulder. Di sini and the dominion will rest on his shoulder. Sama. Oke. Perhatikan di sini. Sini ada titik nggak? Koma titik ya. Titik koma ya. Di sini apa? Setelah shoulder. Titik. And his name. His name nih nama siapa? Ya, yang Kristen menyebutnya ke arah Yesus. 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 Di Berarti sini bukan. and his name ini artinya anak itu ya kan akan diberi nama Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Berarti yang diberi 4 gelar itu Wondrous Advisor, apa namanya? Mighty God, Everlasting Father, dan Prince of Peace ini anak itu yang lahir gelarnya. Oke. Sekarang perhatiin di sini. The Wondrous Advisor, Mighty God, Eternal Father, called. Nama ini kan, tapi anggap aja nih kita nggak tahu siapa nih. Ya. Called his name Shar Shalom, Prince of Peace. Perbedaannya adalah ini ada Tuhan Yang Maha Esa, ini ada Raja Hezekia atau orang siapalah, tanda tanya lah. Ini ada Tuhan, ada manusia, siapa nih? Yang disebut dengan Wondrous Advisor, kemudian apa namanya, Mighty God dan Eternal Father. Ini yang Bapak ini, Tuhan ini, ya, menyebut orang ini, manusia ini dengan sebutan Prince of Peace. Kalau yang di Yahudi, orang ini ditafsirkan oleh orang Yahudi, ini Raja Hezekia. Raja Hezekia ini yang pernah menjadi raja yang membawa kedamaian buat bangsa Israel. Ya, jadi perbedaannya adalah yang disebut dengan Wondrous Advisor, Mighty God, Eternal Father, ini Tuhan Yang Maha Esa menyebut orang ini dengan sebutan Shar Shalom atau Prince of Peace. Tapi kalau yang di sini anak yang mau lahir ini akan disebut Wondrous Advisor, Eternal Father, Mighty God, dan Prince of Peace. Tahu bedanya? Titik komanya itu. Titik komanya ya. Tanda baca doang ya. Tanda baca. Kalau di bahasa Ibrani kan nggak ada tanda baca, nggak ada titik koma. Tapi ini di titik komain. Jadi Bedanya di situ. peluk itu dituhankan, ini Yang Tuhan ini, menyebut Ezekiel. ini yang dituhankan, Iya, yang iya. itu Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa, yang penasihat ajaib, Tuhan yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut Memuji Ezekiel. orang itu sebagai Shar Shalom. Boleh foto kok perbandingan itu. Loh,
Ya foto aja. Emang bahasa Ibrani nggak ada titik koma? Nggak ada. Los gitu ya? Nggak ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Arab. Mana ada titik koma? Arab bukannya ada ya titik ya? Itu belakangan. Di bahasa sebelumnya Arab. Nggak ada. Yang di bahasa Arab, yang di Quran, ada tanda baca itu udah berapa ratus tahun setelah Nabi nggak ada. Oh ya, kata-kata coldnya ini ya. Coldnya, Cold iya. itu ya. Kuncinya ada di situ. Coldnya. Iya. Cold. Kuncinya ada di situ. Aku pikir coldnya itu namanya, ya bukan ya. Menyebut. Enggak, yang menyebut itu bukan siapa-siapa selain daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, yang bergelar Wondrous Advisor, Mighty God dan Eternal Father itu yang menyebut anak yang lahir itu sebagai Shar Shalom. Ini satu kalimat ya. Iya. Cold. Kita nggak tanda baca. Iya. Paham bedanya? Oke. Cold. Udah gitu sama orang Yahudi dikasih nama di sini Hezekiah. Ini adalah Raja Hizkia yang dimaksud di situ. Kenapa? Karena kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya di sini, ini ada kalimat-kalimat yang menggambarkan perjalanan bangsa Israel ketika dipimpin oleh oleh Raja Hizkia. Terus di sini juga ada catatan kaki nih. Nah, ini adalah untuk ayat ini. Coba dibaca tuh. This wondrous salvation took place in the days of the child of Hassas, the righteous king Hezekiah, whom God, the wondrous advisor, mighty God, eternal. Dan sampai sini. Nah, Eternal Father, called Prince of Peace. nah. Di sini kan jelas-jelas menyebut Raja Hezekiah kan. Tapi kalau misionaris membaca ini, inilah bukti bahwa Yesus sudah dinubuatkan. Karena akan lahir anak yang akan diberi pemerintahan di pundaknya, di mana anak itu akan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kristen yang ngomong gitu, ya kan? Tapi kan penerjemahannya ternyata beda. Itu Yahudi, ini Kristen. Kalau ini whom God ini maksudnya apa Pak? King Hezekiah, Coba, whom God. Raja Hezekiah yang dimana Tuhan sang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal menyebutnya Prince of Peace. Penerjemahnya gitu. Aku boleh foto? Hah? Boleh foto? Fotonya. Makanya direkam, nanti bisa nonton Iya, lagi. kalau lupa. Makanya. Kalau tadi nggak direkam coba, Lupa. kan nggak bisa review. Foto aja. Kalau ada teman yang lebih tahu Ya, bahasa Inggrisnya jadi bisa diskusi. iya. Iya. Tapi jelas beda itu. Tadi ada Hezekiel jelas. Nggak, anggap aja nggak ada tulisan Hezekiah gitu, anggap aja. Tapi dengan penerjemahan itu beda. Nggak usah itu sama yang ini. Harusnya tuh benar-benar plek-plek ngikutin ini ya kok. Iya. Kenapa Hezekiahnya dihilangin di situ? Ya, kan tadi bilangnya nubuat. Iya. Orang Kristen berangan-angan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di sini. Tapi sebenarnya benar sih pas tadi dia bilang pemerintahan itu, aku juga tadi mikir lah ini kan lebih kayak ke orang itu ya. Ini kan bisa kayak seorang politisi. Iya. Sekarang kalau baca ayat ini, masalah the government atau the dominion, ini ngomongin pemerintahan surga, pemerintahan di dunia. Pemerintahan di dunia, karena ayat-ayat sebelumnya. Nah, kalau Yesus pernah merintah kerajaan di mana? Kalau Yesus kan bilangnya, aku datang bukan dari dunia, aku kan datang dari atas gitu katanya. Berarti ada semacam pemerkosaan perspektif gitu. Berat. Harus begitu. Loh, kalau namanya kalau namanya orang diperkosa gimana? Kan nggak berdaya, tapi dipaksa. Diperhalus ruda paksa Alkitab. Ruda paksa. KBBI. Nah, aku foto ini juga, Boleh. ada ininya ya. Iya foto aja. Yang bahasa Indonesia juga silakan difoto. Supaya nanti Intan juga bisa lebih memahami konteksnya. Iya, kalau ininya sama nggak sih kok bahasa Indonesianya atas-atasnya? Kurang lebih sama. Sama Kurang ya? lebih sama.
Jadi penerjemahan yang diresensi itu bukan berarti semuanya dirubah, enggak. Hanya beberapa poin yang kira-kira matching dengan Yesus, nah itu yang dirubah. Begitu, Dibelokkan ya. Bu. dibelokkan. Ya, Cukup, Pak. buktinya ini cukup? Satu? Atau butuh satu lagi? Atau banyak. Emang ada lagi kok. Hah? Ada lagi katanya. Tapi ya penghilangan nama Hezekia juga udah. Enggak, gini. Kalau yang Hezekia di situ, itu kan dalam kurung. Di teks aslinya juga nggak ada kata Hezekia. Nggak ada. Jadi ini yang dalam kurung ini adalah penafsiran orang Yahudi bahwa ayat ini ditujukan untuk Hezekia. Oh, penafsiran. Iya, di teks aslinya nggak ada kata Hezekia. Tetapi menurut penafsiran yang nyusun kitab ini atau yang punya otoritas untuk kitab ini, mereka bilang bahwa ini untuk Raja Hezekia. Tapi sama Kristen dipahami untuk Yesus. Makanya penerjemahnya dirubah-ubah. Yang 4 gelar itu, yang tadinya 3 gelar untuk Tuhan, 1 gelar untuk Raja, sama Kristen ini dijadiin satu semua untuk Yesus gitu. Itu yang terjadi. Jadi pesan saya apa? Komen saya apa dengan kejadian seperti ini untuk orang-orang Kristen yang tidak tahu gitu masalah ini? Komen saya apa? Jangan sedih. Gitu. Ya nggak Jul? Iya. Kalau nubuatan itu selain ayat ini ada lagi? Banyak. Banyak ya? Kristen mengklaim di dalam Perjanjian Lama itu ada kurang lebih 300 ayat Oh. yang menubuatkan Yesus sampai ada nubuat Yesus akan disalibkan gitu. Nanti di sini ada lagi Yesaya 7:14 juga tentang kelahiran Yesus. Ada lagi Yesaya 5:3 itu tentang penyaliban Yesus. Makanya orang Kristen bilang Yesus disalibkan itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Yaitu adanya di mana? Di Yesaya 5:3 dan Mazmur 22. Padahal orang Yahudi menafsirkan Yesaya 5:3 itu bukan untuk Yesus. Padahal sebenarnya yang punya kitab ya Yahudi. Yahudi. Berarti yang punya otoritas untuk menafsirkan itu ya Yahudi. Makanya dengan sangat menyesal saya bilang kitabnya Kristen yang separuh itu bukan punya Kristen. Tapi kitabnya orang Yahudi yang perspektifnya diperkosa sama Kristen. Itu yang terjadi. Kalau saya nggak punya bukti ini, saya nggak berani ngomong, beneran. Karena ada ini aja saya berani ngomong. Sorry kok, Yesaya 53 ya? Ya, Yesaya 53. Baca dulu bahasa Indonesianya. Ayat berapa? Dari ayat 1 sampai ayat 12. Waduh. Wah, cukup panjang memang. Jadi Kristen mengambil beberapa ayat kemudian dicocokkan dengan kondisi Yesus ketika disalib gitu. Oh ini ya, iya dihina. Pernah dengar kan bilur-bilurmu menyembuhkan gitu kan? Pendeta kalau khotbah kan begitu. Nanti dia akan apa namanya? Tuh, Mas Menderita gitu kan? Mas Kristen juga. Enggak, kakek saya. Oh, Kakek saya Jerman. oh Jerman. Jerman Katolik. Ada darah Yahudi nggak tuh Mas? Waduh. Hah? Loh, bisa jadi ada, Tapi bisa Masnya jadi. mau apa bukan? Ini bukan. Katolik. Kakek saya Katolik, so Arya, bangsa Arya. Iya, tapi kan banyak juga orang Jerman yang berdarah Yahudi. Yahudi kan beragama Jewish. Darahnya maksud saya. Enggak ada. Soalnya kan ada tambang-tambang Yahudi ya. Ntar saya cek DNA. Saya cek DNA. Topinya juga udah mirip Yahudi kan? Kan tadi Muslim ya? Muslim lah. Asli. Lain. Asli. Emang ada Muslim palsu ya? Enggak maksudnya mualaf maksudnya. Saya muslim pencarian tapi Mas. Saya baca itu kita. Saya sama guru saya sama Kodoli sama. Si Ahmad Didan. Belajar filsafat nggak Ustaz? Jadi saya dosen filsafat. Tadi yang datang itu orang agnostik. Habis tadi sama saya. Nanti ya nanti kalau udah ada jadwalnya saya kasih tahu ya. Orang apa kok? Maaf. Agnostik. Dia ngaku Agnostik itu apa? Agnostik itu orang percaya ada Tuhan tapi tidak percaya dengan agama. Dia belajar filsafat. Oh, kita sikat. Ya. Kita sikat. Siap. Oh, yang tadi murtad. Yang mau datang, yang mau. Agnostik ngakunya. Tadi sebenarnya saya persilahkan kalau mau join, tapi kan pasti lama ngomong sama orang agnostik. Enggak, lagi pula tadi dia udah ngomong bakal lama kata dia. Iya, Yang tadi kenceng suaranya tadi. iya. Sama Intan aja lama apalagi sama dia. Iya. Sampai subuh.
Saya bilang sama dia sampai pagi juga ayo, saya bilang gitu. Saya malah lebih nyaman ngomong malam daripada siang. Siang susah. Udah baca 53? Jadi sebenarnya siapa kok? Ini sebenarnya yang dimaksud oleh ayat-ayat ini menurut orang Yahudi ini adalah bangsa Israel. Nah, saya langsung to the point aja dah. Ya, saya buktiin. Jadi biar Karena enggak, ada kata-kata kan tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. ya. Tapi nyanyi nggak besar sih. Nah, itu juga nanti ada bedanya. Sebentar ya. Oh, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya, Kesannya kayak Tuhan Yesus sih. betul. Kan itu kalimatnya mirip-mirip dengan keadaan Yesus disalib. Mm-mm. Yang jelas tulisan ini sudah ada lebih dulu sebelum Yesus disalib kan. Iya. Nah, ada nggak kemungkinan bahwa penulisan kisah Yesus disalib itu berdasarkan terinspirasi oleh ini? Bisa nggak begitu? Karena sebelum ada Yesus ini sudah ada tulisannya. Ya, kalau kita sih mikirnya nubuat ya. Gitu. Ya, maksudnya kemungkinannya ada nggak? Kemungkinan Bisa kan? Bisa. Oke, sebentar. Ini harus saya garisin biar bacanya enak. Belum di garis merah berarti bukan kata-kata Yesus asli. Karena udah ada. Bukan, saya mau garis merah itu sayang gitu. Iya, setuju Pak. Tapi ada kan Bible yang garis merah memang itu quotes dari Jesus. Bukan garis merah, red letter. Red letter. Nah, Red iya. letter, ya. Oke, Intan tadi sudah baca bahwa yang disebut dengan yang menderita dan segala macam di situ kan disebut sebagai hamba Allah, tulisannya di situ kan, Aku belum baca semua sih, Bang. hamba yang menderita gitu lah. Iya. Ada nggak ininya apa nih? Hamba Tuhan yang menderita. Nah, ini yang diklaim oleh Kristen, yang disebut dengan hamba Tuhan yang menderita ini adalah Yesus. Ya. Di sini kan juga membicarakan hamba yang menderita atau hamba itu kan. Nih ya, 5:13 ini dari 52:13 karena yang disebut dengan Yesaya 53 itu sebenarnya dimulai dari 52 ayat 12 ya, dari ayat 12 tuh di sini. Nah, terus sampai ke sini yang disebut dengan hamba Tuhan itu adalah bangsa Israel. Menurut Rashi itu adalah rabi Yahudi.